بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat yang ke-16 dan ayat ke-17. Berupa peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa syaitan laknatullah akan menggoda manusia. Akan menggoda manusia dari 4 arah, dari 4 sisi. Agar manusia tergelincir dari jalan yang lurus. Agar manusia tergelincir dari tauhid kepada syirik, dari iman kepada kufur, dari sunnah kepada bid'ah, dari taat kepada maksiat. Iblis laknatullah, syaitan laknatullah memproklamirkan diri dengan mengatakan, "Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim." Wahai Tuhanku, dengan sebab Engkau telah mengecap aku, menjadikan kami, kata iblis, sebagai hamba yang durhaka, sebagai hamba yang sesat, maka benar-benar aku akan menghalangi, akan menggelincirkan orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Lalu aku akan mendatangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Syaitan laknatullah akan datang menggelincirkan manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang merupakan sahabat yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar paham terhadap makna-makna Al-Qur'an. Beliau mengatakan syaitan datang dari depan, yaitu iblis mengatakan, "Usyakkiku an amri akhiratihim." Iblis mengatakan, aku akan membuat ragu manusia, termasuk orang-orang beriman, tentang adanya akhirat. Dan aku akan datang dari belakang. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Uzayyinu an amri dunyahum." Aku akan menghiasi tentang urusan dunia, tentang kehidupan dunia, sehingga manusia lalai tentang semestinya apa kita mempersiapkan perbekalan hidup akhirat, dan manusia akan dibikin merasa nikmat di dunia ini, bahkan merasakan dia akan abadi di dunia ini, dan lupa dengan akhirat, lupa dengan persiapan-persiapan untuk akhirat. Di mana kita hari ini
setiap hari adalah sibuk tentang masa depan kita dunia, kedudukan kita, harta, jabatan, dan sebagainya. Bahkan kita melihat manusia hilir mudik. Kalau satu ketika para jamaah duduk di pinggir tol Cipularang umpamanya, akan melihat orang hilir mudik yang ke barat, yang ke timur atau sebagainya. Pasti kita akan melihat ada orang Bandung yang ditakdirkan rizkinya di Jakarta, dan ada orang Jakarta yang ditakdirkan pencahariannya adalah di Bandung. Setiap pekan, setiap hari berputar demikian. Tapi yang dipikirkan adalah hanya kenikmatan dunia yang akan ditinggalkan. Dan semua itu adalah orang-orang yang dilupakan oleh syaitan laknatullah. Sementara syaitan akan datang dari sebelah kanan. Abdullah bin Abbas menjelaskan, "Usyabbihu an amri dinihim." Kata iblis, aku akan meragukan, membikin samar tentang agama. Sehingga banyak di antara kita hari ini yang tidak paham antara hak dengan batil. Atau begitu banyak syubhat, begitu banyak pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi cara kita beragama, pola kita beragama, sehingga kita tidak bisa memisahkan hak dengan batil. Mana sunnah dengan bid'ah, mana syirik dengan tauhid, mana iman dengan kufur, dikarenakan begitu samarnya kebenaran untuk sebagian orang. Sementara yang keempat, syaitan akan datang dari sebelah kiri. Abdullah bin Abbas berkata, "Uzayyinu an amri ma'asi." Iblis mengatakan, aku akan menghiasi tentang perkara-perkara maksiat, perkara-perkara keburukan akan dihiasi sehingga banyak orang tertarik dengan kemaksiatan. Syaitan akan membuat takut kepada orang-orang beriman melaksanakan agamanya. Akan menjadikan takut kepada sejumlah orang melaksanakan sunnah. Ditakut dengan tuduhan orang yang komitmen kepada agama radikal atau apa. Komitmen kepada sunnah dituduh dengan berbagai nama. Sementara kemaksiatan, sementara keburukan diberikan dengan nama-nama yang membuat sebagian orang itu tidak paham ini maksiat atau apa. Dan ini adalah tipu daya syaitan laknatullah. Lalu para ulama menjelaskan dari 4 arah syaitan laknatullah menggelincirkan manusia. Pada intinya syaitan akan datang kepada kita dari 2 pintu. Babu syubuhat wa ba'du syahawat. Syaitan laknatullah akan menggelincirkan kita dari 2 pintu besar dari 4 poin yang tadi. Yang pertama, syaitan akan datang dari pintu syubhat. Dan yang kedua adalah syaitan akan datang dari pintu syahwat. Pintu syahwat yaitu manusia diiming-iming dengan kehidupan dunia sehingga terjerumus kepada berbagai maksiat, perzinahan, khamr, riba, dan berbagai bentuk pelanggaran kepada hukum-hukum Allah. Sehingga manusia lalai untuk melaksanakan perintah Allah, terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah. Maka ini adalah pintu syahwat. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini saya akan lebih kepada poin keduanya, yaitu tentang syubhat. Karena tentunya syaitan laknatullah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, syaitan lebih menyenangi manusia terjerumus kepada syubhat ketimbang terjerumus kepada maksiat. Kenapa jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala? Insya Allah satu masjid ini paham, tahu haramnya khamr, tahu dan paham haramnya berzina, haramnya mencuri, haramnya riba, haramnya korupsi, kolusi. Insya Allah kita paham semua.
Walaupun mungkin sebagian di antara kita, insyaallah bukan yang di masjid ini, ada orang-orang yang melakukan yang diharamkan tadi. Dan mereka masih membenci walaupun melakukan. Dan merasa aib kalau mereka melakukan hal-hal maksiat. Sehingga walaupun pelaku maksiat pasti bersembunyi ketika melakukan maksiat. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sangat sedikit di antara orang beriman, di antara kita yang tahu kepada syubhat, yang tahu kepada penyimpangan, yang tahu kepada kesesatan. Kenapa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sebab kesesatan, kata Umar bin Khattab dalam hadisnya, dikuatkan oleh 3 kelompok. Ketika beliau bertanya kepada Ziyad ibn Hudayr radhiyallahu ta'ala anhu, qala hal ta'rifu ma yahdimuddin? Qala la. Faqala Umar, yahdimuhu zalatul alim wa jidalul munafiqi bil Qur'an wa hukmu a'immatil mudillin. Tahukah kamu siapa yang akan menghancurkan agamamu? Siapa yang akan menghancurkan dan memporak-porandakan akidah kaum muslimin, cara ibadah kaum muslimin, dan budi pekerti dan akhlak kaum muslimin? Maka Zaid bin Hudayr mengatakan, saya tidak tahu. Lalu Umar mengatakan, ada 3 perkara yang bisa menyesatkan banyak kaum muslimin. Umat Islam banyak melakukan hal-hal bid'ah dalam ibadah yang tidak ada contohnya dari baginda Nabi SAW. Keyakinan yang menyimpang. 3 perkara. Yang pertama adalah ketergelinciran orang alim. Memang orang alimnya tidak celah ketika mereka salah dalam beristinbat, ketika mereka salah dalam menentukan hukum. Tapi yang jadi masalah, di mana sebagian kaum muslimin ta'assub, sebagian kaum muslimin adalah fanatik kepada pendapat orang alim tertentu. Walaupun dia salah, maka diikuti. Maka menyebabkan sebagian kaum muslimin melaksanakan sebagian agama yang tidak ada dalilnya, yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Yang kedua, ini adalah yang paling berbahaya, yaitu orang-orang munafik alimul lisan. Orang-orang munafik yang pandai lisannya. Mereka berhujjah, berargumentasi dengan Quran atau berargumentasi dengan hadis, tetapi pemahaman mereka menyimpang. Sekarang banyak tokoh-tokoh bergelar profesor ataupun doktor. Mereka berdalil dengan Quran, mereka berdalil dengan sunnah, dan sejumlah tokoh-tokoh yang menyimpang dalam sejarah. Tapi mereka memahaminya tidak seperti apa yang dipahami oleh baginda Islam dan para sahabatnya. Sebagai contoh, saya ingin menyebutkan dalam sejarah ini di khutbah pertama ini. Tidaklah para jamaah mengetahui sosok orang Khawarij. Namanya adalah Abdurrahman ibnu Muljam, yang dia ini membunuh sahabat tingkat keempat setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Khalifah yang keempat dia bunuh. Dan ingat, ketika membunuhnya membaca ayat Al-Quran, membaca surah Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang menjual beli, berjual beli dengan Allah, berjihad di jalan Allah. Jadi ingat nih, al-maksiyah ala surati taqarrubillah. Dia melakukan sebuah maksiat pembunuhan dengan satu gambaran taqarrub kepada Allah. Jadi kalau orang melakukan maksiat biasa, dosanya biasa. Tapi ketika maksiat ia anggap sebagai taqarrub kepada Allah, maka dosanya adalah berlipat ganda. Dan itu adalah sumber dari penyimpangan. Maka dengan itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kaum muslimin wajib untuk mempelajari agama dengan orang-orang yang tahu agama, orang-orang yang memahami tentang sistem dan metode yang benar yang telah diterapkan oleh salafus saleh ridwanullahi taala alaihim. Demikian khutbah pertama. Istaghfiru innallaha kana ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memperingatkan di hadis yang lain. Hadisnya panjang, hadis Hudzaifah. Salah satu fitnah yang akan menimpa kepada umat Islam adalah du'atun ala abwabi jahannam, yaitu juru-juru dakwah yang menyeru ke jurang api neraka. Sejarah membuktikan tokoh-tokoh yang menyimpang dan disepakati aliran menyimpang. Rafidhah, Syiah. Siapa tokoh pertamanya adalah Abdullah bin Sabah laknatullah, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Tokoh yang kedua yang munculnya aliran Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah dari seorang namanya Ma'bad al-Juhani. Dia belajar kepada seorang Nasrani yang namanya Susan, dan dengan itu muncul kesesatan. Tokoh yang ketiga siapa? Yaitu kaum Murji'ah yang mengatakan iman cukup dalam hati atau iman cukup dalam lisan. Siapa tokohnya? Jaham ibn Safwan, seorang tokoh yang menyimpang, yang dia belajar kepada Ja'ad ibn Dirham. Dia adalah tokoh dari orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kemudian siapa lagi tokoh? Mu'tazilah, yang mengatakan agama itu sumbernya apa? Bukan Quran dan Sunnah. Siapa tokohnya? Adalah Wasid ibn Atal. Jadi di sini kita tahu kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, begitu dahsyatnya syaitan laknatullah dengan bala tentaranya. Maka dikatakan dalam ayat yang lain, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dzi zuhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi musuh. Musuh siapa? Syaitan dalam bentuk manusia, yaitu wali-wali syaitan yang menyimpang tadi, orang kafir, ahlu bid'ah, tokoh-tokoh. Dan dari jin yang bisa membisikkan kita. Maka kewajiban kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai penutup dari khutbah ini, kita semua jamaah, antum semua, kita semua, mengakses ilmu begitu gampang hari ini. Mengakses ilmu dari semua sumber, televisi, radio, YouTube, WA, Instagram dan sebagainya. Tapi yang paling sulit kali ini adalah memverifikasi semua keilmuan, semua berita, semua yang kita dengar, semua yang kita lihat perlu memverifikasinya. Dengan cara apa para bapak, para jamaah kita tahu memverifikasi ilmu? Kita antum berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah aku untuk ketemu dengan orang alim Rabbani. Ya Allah, tunjukkanlah aku agar ketemu dengan alim Rabbani. Alim yang betul-betul alim, yang paham kepada Quran dan Sunnah, paham dengan manhaj salafus saleh, paham dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak semata-mata antum diketemukan dengan para penceramah yang cuma bisa menasehati, tapi adalah orang yang paham kepada din. Dan ini adalah kunci yang paling besar. Saya akan akhiri dengan ucapan seorang ulama namanya Yusuf ibn Asbab. Qala kana abi qadariyan wa akhwali rawafid fa anqadiyan Allah bi Sufyan fahamalani ala sunnah. Bapakku bermazhab Qadariyah dan paman-pamanku bermazhab Rafidhah, Syiah. Dan aku tidak belajar kepada bapakku walaupun orang terdekat denganku. Dan aku tidak belajar kepada paman-pamanku walaupun mereka lebih dekat kepadaku. Dan Allah mempertemukan aku dengan orang yang jauh. Sufyan ibn Uyainah. Beliau adalah membawaku kepada sunnah. Dan tentunya kita wajib untuk selalu ada di majelis ilmu, dekat dengan orang alim, dekat dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita tidak terpedaya dengan tipu daya syaitan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.